Sintayong harus dipecat. Sintayong harus dipecat. Oke bre, obrolin aja. Ketemu lagi sama gua Ian di obrolin aja. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi di obrolin aja kali ini gua agak sedikit agak sedikit risih nih. Ketika kemarin timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Jepang 4-0, itu banyak banget supporter timnas yang FOMO, atau bisa dibilang supporter kagetan, supporter dadakan. Itu pada bilang Sintayong harus dipecat. Sintayong harus dipecat. Buat gue, orang-orang yang bilang Sintayong harus dipecat cuma dikarenakan timnas Indonesia ini kalah 4-0 waktu lawan Jepang, berarti lu nggak ngikutin dari awal Sintayong ada di Indonesia sampai sekarang perkembangan timnas lu nggak ikutin berarti. Maksud gue gitu ya. Gue mau bahas 4 aspek kenapa Sintayong harus bertahan. Yang pertama, sampai sejauh ini langkah terjauh timnas Indonesia berada di kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini langkah terjauh. Yang dilatih siapa? Dilatih Sintayong. Pelatih-pelatih sebelumnya nggak ada yang sampai round 4. Nggak ada yang sampai round 4. Ini udah sampai yang terjauh. Berarti apa? Berarti prospek bagus dong. Bagus. Yang pertama itu. Yang kedua, buat gue ini bukan kesalahan Sintayong. Bukan. Sintayong tidak bisa mencapai target meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Itu bukan kesalahan Sintayong. Itu kesalahan para pendukung timnas dadakan yang ekspektasinya terlalu tinggi. Ketika timnas Indonesia ngelawan Australia bisa imbang, ngelawan Arab bisa imbang, ya kan? Ngelawan Bahrain hampir menang, kalau nggak dicurangin kita menang dan endingnya imbang gitu kan. Nah, dari situ tuh mulai ekspektasi para pendukung timnas yang cuma tahu timnas pas di eranya Sintayong, atau yang baru ngedukung gitu, atau yang baru jadi pendukung timnas, ini ekspektasinya udah jauh nih. Wah, bisa nih lolos Piala Dunia, bisa nih. Ntar dulu, Bray. Jangan pikirin dulu lolos Piala Dunia. Lu rajain dulu Asia. Asia lu masih jauh. Lu jadi raja Asia aja masih jauh. Kok udah bisa bilang harus lolos Piala Dunia? Ibarat orang sekolah dari kelas 4 ke kelas 5 dulu, baru ke kelas 6, baru ke SMP. Ini lu dari kelas 5 masa mau langsung SMP? Kan nggak bisa, Bray. Ya kan. Terus yang selanjutnya ya, yang gua nggak habis pikir gitu, kenapa sih bahkan sampai ada pengamat sepak bola yang gue cukup mengidolakan gitu, Coach Justin tuh bilang kalau sampai nggak lolos ke Piala Dunia, Sintayong harus dipecat. Nih ya, gimana ya? Gue cuma mau bilang gini, kalau Sintayong dipecat, ganti pelatih baru, hasilnya akan sama atau akan lebih baik? Belum tentu. Tapi hasilnya akan lebih jelek, itu gue yakin udah pasti. Udah pasti. Kita lihat sejarah timnas Indonesia ini, kita lihat. Kita beberapa kali ganti pelatih, hasilnya beda, sama aja. Maksud gue udahlah, nggak apa-apa, kita nggak bisa lolos ke Piala Dunia. Ya udah, itu toh udah sampai sini juga, itu udah hebat banget gitu kan. Buat timnas Indonesia sekarang tuh udah hebat banget, udah sampai segini nih, gitu kan. Kita cobain aja kita targetin nih. Ini target mutlak di Asia, di level Asia, di kejuaraan Asia. Kita harus ada di semifinal, bahkan sampai juara. Harusnya gitu, harusnya targetnya berjenjang.
Ini di level Asia lu belum belum ngerajain, kok udah berani-beraninya lu nargetin timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Jangan dulu, jangan dulu kita berekspektasi lebih gitu kan. Nah, waktu lawan Jepang, timnas kita main bagus. Buat gua timnas Indonesia bermain sangat bagus. Kita cuma kalah di satu. Lu mau tahu apa kalahnya kita? Finishing kita 0 besar. Penyelesaian akhir 0 besar. Kita cuma kalah di itu. Seandainya peluang Ragnar, peluang Rafael Strike, peluang peluang Ragnar, terus peluang yang dikirim, yang Kevin Dick mengirimkan bola, terus peluang Rafael Strike ngirimin bola, peluang Arhan, itu kalau jadi gol itu seri. Bahkan mungkin kita bisa menang. Lu lihat peluangnya Arhan, ya kan? Itu kalau jadi gol beda cerita. Dari awal nih peluangnya Ragnar, itu kalau jadi gol beda cerita. Peluang kedua Kevin Dick, ya kan, umpan ke dalam kotak penalti, nggak jadi gol. Nah, kita cuma waktu lawan Jepang, kita cuma kalah di penyelesaian akhir. Cuma kalah itu. Buat gue Indonesia lawan Jepang menang lah. Menang. Kenapa? Pemain-pemain Jepang itu pemain-pemain Eropa yang grade-nya A. Pemain-pemain Indonesia pemain Eropa yang grade-nya B, C. Yang grade A itu cuma beberapa orang. Grade B, grade C pemain Eropa di kita ngelawan grade A di timnas Jepang dengan permainan yang kayak kemarin. Gue sih bilang menang Indonesia. Walaupun hitung-hitungan di atas kertas, hitung-hitungan secara angka, secara skor kita kalah 4-0. Tapi secara mental, secara permainan kita menang. Kita menang. Cuman memang kita lagi dan lagi gue kasih tahu, kita kalah di penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir timnas kita 0 besar. 0 besar. Harusnya Ragnar itu, waktu peluangnya Ragnar itu harusnya jadi gol. Kalau penyelesaian akhirnya bagus. Karena apa ya? Karena ya ini bagian dari bagian dari perkembangan gitu, bagian dari perjalanan timnas. Ya memang level kita memang baru sampai di sini, ya udah gitu kan. Nggak usah disesalin, nggak usah gembar-gembor lu bilang Sintayong harus dipecat, nggak usah. Kita lihat aja Sintayong bakal kayak gimana ke depannya gitu kan. Kita kasih sampai ke periode ketiga gitu, 5 tahun ketiga gitu kan. Gue yakin kalau Sintayong dipercaya sampai di let's say 15 tahun gitu, Sintayong megang timnas Indonesia gitu, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, gue yakin timnas kita bakal jauh lebih baik mainnya. Timnas kita bakal jauh lebih berkembang. Coba memang kemarin gue sangat menyesalkan aja keputusan Sintayong waktu Kevin Dick cedera. Ngapain masukin Sandy Walsh? Harusnya yang dimasukin Eliano. Cobain coach Eliano. Jangan dianggurin itu pemain, sayang, mubazir. Eliano tuh bagus mainnya. Nah, satu lagi, waktu lawan Jepang kita tuh jadi tim nomor 1 terbanyak yang bisa syuting ke gawang Jepang. Arab Saudi minim syuting ke gawang Jepang. Australia minim syuting ke gawang Jepang. Cina minim syuting ke gawang Jepang. Bahrain minim syuting ke gawang Jepang. Timnas kita yang menciptakan peluang, banyak menciptakan peluang ke gawang Jepang. Timnas kita yang paling banyak waktu bertemu Jepang dibandingkan timnas-timnas lain yang tadi gue sebutin. Cina dibantai 7-0, bre. Indonesia 4-0. Berarti kan itu bagus. Bahrain kalah lawan Jepang. Bahrain tuh kalah jauh lawan Jepang. Kalau nggak salah 4-0 atau 5-0 gitu. Kalau nggak salah 5-0 nih Bahrain tuh.
Lah kita 4-0. Australia nggak berkutik lawan Jepang. Arab Saudi nggak berkutik lawan Jepang. Nggak bisa menciptakan peluang Arab Saudi. Kita peluang 4 kali. Berarti kan kita bagus. Cuman memang saat yang tadi gue bilang, penyelesaian akhir kita nol besar. Ini PR ini. Ini sebagian dari progres ya, sebagian dari perjalanan progres. Tetap ya memang harus ada kesalahan dari perjalanan progres itu, memang harus ada kesalahan biar ada koreksi gitu. Kalau mulus aja bener terus ya nggak berkembang timnas. Memang harus ada kesalahan, harus ada kritik. Cuman gua kasih tahu nih buat kalian yang ngeritik, kalau timnas Indonesia nggak lolos Piala Dunia, Sintayong harus dipecat. Berarti kalian nggak mengikuti perkembangan timnas sepak bola Indonesia. Berarti kalian cuma fans karbitan, fans yang baru tahu timnas Indonesia di era Sintayong. Enggak, buat gua nggak harus. Ketika Indonesia nggak lolos Piala Dunia, buat gua nggak harus. Sintayong nggak harus dipecat. Malah kalau gua jadi ketua PSSI, ketika Sintayong nggak bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, Sintayong akan gue pertahankan. Gue kasih target berikutnya. Ini terdekat nih, AFF. Ya, terdekat nih AFF. AFF ini nggak terjadwal di FIFA. Otomatis kayak Martin Paes, Ragnar, terus kayak Tom Haye, Jai Ijes, Kevin Dick, itu otomatis klubnya nggak bakal ngasih nih pemain-pemainnya berlaga membela timnas di AFF. Karena apa? Karena AFF ini nggak terdaftar di FIFA. Nah, di sini Sintayong harus kita challenge. Bisa nggak dengan pemain seadanya, dengan nggak banyak naturalisasi, Sintayong bisa nggak sampai semifinal AFF, bahkan sampai juara? Bisa nggak? Ini Sintayong harus membuktikan. Toh kalau nggak bisa, tapi kita lihat lagi progresnya gimana, bagus enggak gitu kan. Kalau sampai nggak bisa ya, tapi kalau gue sih yakin bisa. Nah, balik lagi ya. Waktu lawan Jepang, ya memang buat gue Sintayong agak blunder aja waktu lawan Jepang. Pas Kevin Dick cedera itu, buat gue Sintayong salah pilih pergantian pemain. Kenapa Sandy Walsh yang diturun itu? Harusnya jangan Sandy Walsh sama si Yakob Sayuri. Ini tipikalnya sama-sama menyerang. Waktu Yakob Sayuri sama Kevin Dick, Yakob Sayuri itu lebih pede buat naik karena Yakob Sayuri yakin Kevin Dick naik pun dia buat transisinya cepat, buat transisi bertahannya cepat. Tapi ketika sama Sandy Walsh, di sini, lu lihat waktu gol kedua kalau nggak salah, gol kedua atau gol pertama gitu, itu kan kesalahan Yakob Sayuri, naik terlalu tinggi. Begitu diumpan, begitu ada trupas dari pemain Jepang, Yakob Sayuri salah antisipasi bola lolos. Itu kalau ada Kevin Dick, ceritanya nggak bakal kayak gitu, Bre. Ya jadi buat kalian nih yang para penggemar timnas gitu kan, terus petinggi PSSI, please Pak, Sintayong jangan dipecat dulu. Kalau memang seandainya pahitnya timnas Indonesia ini nggak bisa lolos di Piala Dunia gitu kan di 2026 nanti, jangan dipecat dulu. Udah biarin Sintayong berprogres gitu kan. Kita lihat. Ya memang buat gue Sintayong nggak salah. Ekspektasi kita yang salah. Ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Lu belum ngerajain Asia, udah pengen masuk Piala Dunia, ya gimana? Kan nggak bisa. SD dulu lulus, baru ke SMP. Kalau SD belum lulus, jangan ke SMP. Gitu. Masa lu dari kelas 5 SD mau langsung ke SMP kelas 2 atau SMP kelas 1? Kan nggak bisa. Naik kelas dulu ke kelas 6. Kan levelnya gitu harusnya. Oke lah nih, kayak harusnya levelnya nih ya, kalau buat gua harusnya levelnya
AFF dulu nih buat uji coba, ya kan. Uji cobanya tapi uji coba yang serius, jangan uji coba yang main-main gitu kan. Uji coba yang serius, harus juara gitu kan. AFF juara, targetin lagi nih Piala Asia. Piala Asia juara, baru target kita kualifikasi Piala Dunia, lolos. Ini ya nggak bisa. Kita Piala Asia aja nggak bisa sampai ke semifinal. Kok lu mau lolos ke Piala Dunia? Jangan, terlalu tinggi target kita, terlalu tinggi. Sintayong nggak salah, jangan dipecat Sintayong. Jangan. Ini pelatih bagus, pelatih yang apa ya? Buat gua, ini pelatih yang punya daya juang, pelatih yang punya integritas tinggi, pelatih yang punya tanggung jawab atas apa yang udah dipilih gitu kan. Jadi buat gue, kita kasih kesempatan Sintayong. Jangan, udah deh, stop kalian bilang Sintayong harus dipecat kalau timnas Indonesia nggak lolos ke Piala Dunia. Stop. Nah jangan lupa Bre, nanti malam, hari Selasa tanggal 19 November, hari Selasa, itu timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di GBK. Mudah-mudahan timnas Indonesia diberikan kemenangan. Ya, hasil seri juga nggak apa-apa, itu udah lebih bagus. Nah, skemanya kalau timnas Indonesia mau lolos ketika kemarin terakhir lawan Jepang kita kalah, skemanya kalau timnas Indonesia mau lolos itu berat. Rutenya tuh berat. Kita harus menang lawan Australia, lawan Arab Saudi nanti malam, kita harus menang. Terus lawan Bahrain kita di kandang harus menang. Lawan Cina kita harus menang. Lawan Jepang di kandang Jepang nggak apa-apa kalah. Nah itu skemanya. 4 pertandingan, Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, kita harus menang. Berat nggak lu? Ya berat lah. Dengan pemain yang ada sekarang di timnas. Gue bukan ngecilin pemain, tapi kita harus realistis. Lihat pemain kita di timnas sekarang gimana. Berat. Tapi bukan suatu hal yang gak mungkin. Mungkin bisa terjadi, tapi berat. Jangan lupa nanti malam lu saksiin timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan timnas Indonesia kita diberikan hasil yang maksimal, diberikan kemenangan. Amin. Obrolin aja pamit. Gue Ian. Ciao.